Baik, saya akan memulai untuk event kita, untuk acara kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Juliana Nababan untuk boleh memimpin dalam doa. Kami persilakan Ibu Pendeta Juliana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini punya kesempatan kembali untuk boleh sharing, untuk boleh mendengar pengajaran firman-Mu yang akan di temanya mengenai masculinity ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya malam ini, kiranya hamba-Mu diberikan kekuatan, diurapi, diberikan kepadanya sesuatu yang baru untuk disampaikan. Kami percaya Bapa, kami sangat membutuhkan, ada banyak sekali penyampaian firman Tuhan. Nah, kami berdoa untuk semua yang hadir malam ini, kiranya kami semua diberkati. Kami menjadi seorang murid yang boleh duduk diam dan mendengarkan, dan kami kelak akan melakukan apa yang Tuhan hendak katakan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami, dan biarlah apa yang disampaikannya merupakan apa yang Tuhan sampaikan melalui bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih untuk malam ini, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami untuk belajar dan belajar dan belajar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya ingin memperkenalkan sekilas dan kepada Bapak Ibu, narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Benny. Pak Benny sangat bagus untuk memaparkan materi ini dan saya rasa memang tepat sekali. Saya rindu karena saya dan Pak Benny juga belum banyak mengenal begitu ya. Saya rindu Pak Benny bisa memperkenalkan langsung begitu ya, dan apa yang mau disampaikan langsung saja Pak Benny, kita free aja. Kami persilakan Pak Benny, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryono atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di malam ini, menyediakan waktu dan tenaganya untuk duduk belajar bersama saya juga, sama-sama saya ingin belajar juga bersama Bapak Ibu mengenai pengalaman sehari-harinya, terutama dari materi yang akan saya paparkan terkait dengan maskulinitas beracun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Benny Prawira. Saya selama ini mungkin dikenalnya sebagai aktivis pencegahan bunuh diri ya bersama komunitas saya. Di sana saya belajar banyak betul bagaimana pencegahan bunuh diri itu juga terkait dengan banyak isu-isu sosial lainnya, termasuk adalah isu gender dan juga norma-norma ideal yang sayangnya kalau kita bicara mengenai segala sesuatu yang ideal itu mungkin bagus untuk dijadikan semacam cita-cita atau tujuan untuk kita berkembang, akan tetapi seringkali dia justru menjadi penjara yang memerangkap kita. Dan apapun yang berlebihan ketika kita berusaha mengejarnya terlampau berlebihan, termasuk norma-norma yang ideal mengenai gender, pun juga akan menjadi beracun. Dan itu yang akan kita coba lihat lebih lanjut, gimana caranya dia bisa menjadi beracun. Oke, so topiknya hari ini adalah tentang maskulinitas beracun. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah di masyarakat kita itu punya kecenderungan untuk menganggap ini maskulinitas, ciri-ciri laki-laki yang ideal itu seperti apa. Dia harus selalu terlihat menang, kompetitif gitu kan ya. Dan dia harus kelihatan yang paling oke, menonjol. Dia harus punya kontrol emosi, kelihatan berwibawa gitu ya. Nggak boleh kelihatan takut, nggak boleh kelihatan khawatir, nggak boleh kelihatan sedih. Tapi kalau marah boleh. Kenapa? Karena dia dibolehkan untuk melakukan kekerasan. Laki-laki diizinkan sekali untuk melakukan kekerasan. Boleh banget kamu marah, boleh banget kamu harus ngelawan, boleh banget kamu ya terbiasa lah gitu dengan tingkat-tingkat apa tindakan kekerasan dari yang fisik sampai yang verbal atau yang ya kita bisa lihat lah bagaimana kalau anak laki-laki misalnya ngomong sesuatu yang kotor mungkin lebih dimaklumi misalnya daripada anak perempuan mungkin akan lebih dihukum gitu ibaratnya. Terus misalnya kalau tindakan kasar gitu ya anak laki-laki mungkin akan lebih dimaklumi dengan bilang oh ya namanya juga laki-laki biasa kayak begitu.
Dan mereka juga lebih diizinkan juga untuk mengambil resiko. Jadi entrepreneur, kita harus berani ngambil resiko. Laki-laki kan banyak kan juga, makanya ya. Terus diidealkan kan selalu harusnya laki-laki tuh yang lebih banyak yang mengambil resiko untuk keluarganya. Berani. Terus dia juga harus belajar untuk mengejar status. Status sosialnya harus tinggi. Ingat, tadi ada konteksnya dia harus menang terus kan, dan itu juga supaya statusnya dia juga selalu tinggi, naik, naik, naik. Tahta kalau kita bilang, ya kan? Terus kalau ada juga dominasi terhadap perempuan, terutama harus kelihatan lebih baik daripada perempuan. Dan ini yang akhirnya jadi, misalnya seringkali jadi isu kalau dalam rumah tangga gajinya laki-lakinya lebih rendah daripada perempuannya, atau strata pendidikannya lebih rendah daripada perempuannya. Jadi gengsi sendiri dianya, ya kan? Terus dominasi, ya itu tadi kapasitas untuk leadership-nya tuh harus kelihatan tinggi banget gitu. All the time harus leading, all the time harus winning juga. Dan playboy itu lebih diizinkan untuk laki-laki, misalnya lebih dimaklumi untuk bisa memiliki banyak pasangan, atau justru malah sering kali di antara laki-lakinya sendiri tuh malah lebih banyak pamer-pamer, misalnya, oh berapa perempuan yang udah kamu deketin gitu kan, si playboy ini gitu. Nah itu ada hal-hal seperti itu yang terjadi gitu, yang dimaklumi dan diwajarkan sebagai seorang laki-laki. Self reliance, dia selalu mandiri, harus bisa ngapa-ngapain sendiri, seorang laki-laki gitu kan ya. Kan calon kepala keluarga harus serba bisa lah ngapa-ngapain. Primacy of work, sebagai calon yang menafkahi keluarga gitu kan ya, dia itu harus selalu serba bisa mengutamakan kerjaannya dia. Dia harus menunjukkan kerjaannya itu menghasilkan, baik secara sosial maupun finansial. Dan juga cenderung punya laki-laki yang maskulin itu harus jauh-jauh dari yang namanya banci, bencong, ya kan? Malah kalau dia papain, kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, misalnya dia takut, dia nggak mau ngambil resiko, atau dia nggak selalu menang, atau dia mungkin nggak terlalu tertarik untuk mengejar-ngejar perempuan gitu ya, malah dikatain bencong, ya kan? Seolah-olah benconging atau banci atau apalah itu ya, yang kata-kata yang sinonim dengan homoseksual atau teman-teman LGBT gitu ya, itu tuh digunakan sebagai sesuatu yang merendahkan bagi mereka gitu. Seolah-olah dianggapnya kastanya tuh lebih hina. Jadinya mereka di-labeli kata-kata ini, dan mereka benci itu. Laki-laki yang maskulin yang ideal harusnya tuh jauh-jauh dari orang-orang seperti ini. Nah, ini yang akhirnya menjadi konstruksi masyarakat kita mengenai laki yang ideal. Maskulinitas harus dipenuhi. Seorang laki-laki yang dilahirkan dengan penis di kelaminnya harus memiliki perilaku-perilaku seperti ini. Harus memenuhi norma-norma ini. Kalau dia gagal, dia akan dikatain tadi, ya banci lah, atau mungkin dia akan dikucilkan, dia nggak dianggap dalam pergaulan, dia tidak dianggap cukup menarik bagi perempuan, dan segala macam konsekuensi-konsekuensi negatif lainnya dari norma-norma yang tidak terpenuhi ini. Akhirnya apa? Ya tadi, dia berusaha untuk memenuhi ini semua, dan kita bisa lihat bahwa kualitas-kualitas ini tidak selalu jadi berdampak baik ketika dia dilakukan secara berlebihan. Risk-taking misalnya. Mengambil resiko itu kalau dalam konteks kesehatan, laki-laki itu tuh jadi paling sering kena resiko kesehatan. Dalam konteks pandemi ini misalnya, pemakaian masker itu lebih banyak perempuan yang lebih taat. Laki-laki mah, selebor banget. Rokok, ya kan? Di depan publik, pas lagi pandemi. Terus ngapain lagi risk-takingnya? Olahraga-olahraga ekstrim, ya kan? Biar kelihatan laki banget gitu. Bodoh amat gitu kan. Nah, belum lagi nanti masalah-masalah terkait violence, ya kan? Dia agresif, penuh dengan kekerasan ke orang lain, juga mungkin ke dirinya sendiri gitu. Dan ketika bicara mengenai usaha untuk ini nih 3 hal yang terkait dengan mengejar status sosial,
kekuasaan atas perempuan dan dominasi kelompok, itu pasti dia akan menggunakan berbagai macam cara supaya dia berada di atas. Dan ini yang memungkinkan hubungan-hubungan dengan laki-laki ini jadi, belum lagi dia kan harus punya kelihatan kontrol emosi, terus mengandalkan dirinya sendiri ya. Akhirnya itu dangkal. Interaksi dengan laki-laki yang berusaha untuk tampil maskulin setiap saat dengan berlebihan, itu hubungannya jadi dangkal dan mungkin hanya digunakan untuk kepentingan dia aja, untuk mencapai di dalam titik paling atasnya. Ini yang akhirnya jadi bermasalah. Dan ini yang menjadi beracun bagi dirinya sendiri dan bagi dirinya orang lain di sekitar dia. Dan ketika bicara mengenai maskulinitas yang ideal, tampilannya itu bisa beda-beda di berbagai budaya. Meskipun coraknya kurang lebih sama ya, kayak tadi itu yang kita sebut. Nah, ada misalnya di siswa SMP atau SMU di Surabaya ini, salah satu penelitiannya, ada gambaran maskulinitas ideal antara maskulinitas Jawa yang mementingkan tampilan yang berwibawa, gitu ya. Kamu harus lebih berwibawa sebagai laki-laki, lebih kalem, lebih bisa melihat situasi, gitu. Dan Barat, yang mana ya tampilan fisiknya tuh harus kelihatan lebih muscular, gitu kan ya, yang lebih berotot, terus juga lebih dominan. Nah, ada campuran-campuran itu yang berasal dari dua budaya yang bertemu gitu kan. Karena saat ini kan kita semua udah banyak lah ya percampuran budaya gitu kan. Termasuk maskulinitas pun juga bercampur. Sekarang sudah di budaya-budaya tertentu itu makin membaur tuh. Di sini bisa dilihat nih bahwa mereka mungkin lebih menyukai tampilan yang bertanggung jawab, kasih sayang, jiwa pemimpin gitu ya, tentang status sosial gitu ya, berwibawa, itu lebih dominan daripada sekedar tampil berotot dan perilaku yang maco atau agresif. Nah, meskipun ada tampilan otot yang cukup dianggap penting, tapi itu nggak terlalu lah gitu. Kalau mungkin kalau di dunia barat sana itu lebih oke gitu, lebih dianggap oh ini maskulin nih, yang kayak kobo, yang ibaratnya kayak binaraga, bukan binaraga ya, mungkin lebih kayak model-model gitu ya, model-model pahatan patung Daud gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitulah yang lebih dianggap keren gitu di barat sana. Nah norma maskulinitasnya sendiri di konteks ini, konteks Surabaya ini justru melihat bagaimana supaya kelihatan dia bisa mimpin dan bisa mengatur. Penting untuk seorang laki-laki untuk memiliki karisma. Supaya tatanan yang sudah ada itu tetap terjaga di bawah kepemimpinannya dia. Dan dia juga perlu untuk bisa nahan diri. Supaya harmoni. Itu sesuai dengan konteks budaya Asia, karena Asia itu kan sangat menjaga harmoni banget ya, entah itu yang di Jawa, entah itu yang di Tiongkok, meskipun versi harmoninya sedikit banyak berbeda, tapi konteksnya kurang lebih harmoni itu yang perlu dijaga, kelompok perlu dijaga, aturan itu perlu dijaga, tatanan ini yang harus terus-menerus dilestarikan. Nah ini yang diperlihatkan dalam gambaran maskulinitas idealnya. Nah, masalahnya adalah ketika ini semua terus-menerus ditanamkan ke dirinya sendiri, kita tahu bahwa kalau orang menahan-nahan diri itu emosi sendiri juga nggak sehat sebenarnya kan. Itu nggak bagus. Orang harus punya kapasitas mengekspresikan emosinya. Orang harus memperhatikan juga bukan cuma social order yang ada di sekitar dia, tapi juga bagaimana dia menjaga keberfungsian dirinya, dia bisa menyeimbangkan kebutuhan dirinya dan apa yang ada di luar sana. Ini dampaknya ketika terracuni oleh maskulinitas yang beracun. Kita biasa mungkin lebih familiar dengan label jagoan. Wah, lelaki jagoan nih gitu. Itu yang ibaratnya benar-benar lelaki yang maskulin gitu, yang oke banget lah gitu. Tapi akhirnya ya gitu. Pada akhirnya ya jadi ada yang lebih rentan depresi. Pun kalau depresi laki-laki mungkin nggak lebih kayak nangis-nangis ya, tapi lebih sering kayak lebih mudah marah gitu. Karena ingat tadi kan dia cuma bolehnya marah, emosi yang boleh ditampilkan. Bukan kesedihan, kecewa, segala macam itu nggak boleh.
Sejak kecil diajarkan begitu. Terus tidak bisa mengenali emosi, sulit untuk regulasi stresnya, jadilah penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat datang dari ketidakmampuan untuk mengatur stres dengan cara-cara yang lebih sehat. Mengasuh anaknya pun juga cenderung buruk gitu. Cenderung bahkan mungkin mikir pengasuhan itu tugasnya perempuan. Itu bukan urusan saya. Saya urusannya ngurusin anak itu dengan ngasih makan, gitu. Dengan cari duit, kasih makan. Jadi mengasuhnya dengan kasih sayangnya ya sulit juga gitu. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu yang paling jago, yang paling maskulin gitu. Ketidakpuasan bentuk tubuh juga bisa terjadi, terutama ketika lingkungan sekitarnya dia itu mengadopsi pandangan bahwa lelaki yang maskulin itu adalah yang berotot gitu. Teman-teman yang di gym, terus teman-teman yang apa, ya mungkin di komunitas-komunitas olahraga lah ya. Nah itu juga masih lebih banyak mengadopsi konsep-konsep tubuh seperti itu. Dan sehingga ketika dia merasa bahwa, oh saya terlalu kurus, segini mah lemah gitu. Atau saya terlalu gendut, nanti dianggapnya saya males. Itu akhirnya jadi dia tidak puas sama bentuk tubuhnya juga. Dan ya tentunya ketika dia terlalu berupaya untuk memenuhi standar-standar maskulin ini, jadilah ada masalah-masalah agresi, kekerasan, dan akhirnya karena biasanya juga sulit cari bantuan ya, gengsi kan ya kalau laki-laki cari bantuan. Gengsi banget, terus malah takutnya dikata-katain kan, cengeng, atau dianggap malu-maluin gitu kan ya, sebagai laki-laki kok bentar-bentar cari bantuan. Akhirnya ya jadi cenderung untuk kecenderungan angka kematian bunuh diri itu di seluruh dunia setidaknya itu lebih tinggi di laki-laki. Itu yang terjadi. Ada kritik juga tapi terhadap istilah maskulinitas beracun ini ya. Dia sebenarnya kan maskulinitas beracun itu label kepada norma-normanya yang diadopsi oleh laki-laki secara berlebihan sehingga jadi racun buat tubuhnya dia dan masyarakat gitu. Nah, yang jadi masalah adalah maskulinitas beracun itu tuh terkesan mengasumsikan bahwa seluruh aspek maskulinitas secara inherent, secara natural itu bermasalah gitu. Jadi lebih baik tidak ada maskulinitas gitu kesannya. Dan berpotensi membuat laki-laki yang mengadopsi itu merasa malu dan bersalah atas identitas gendernya sendiri. Seorang laki-laki kan tinggal dalam masyarakat yang heteropatriarkal. Dan mereka mengadopsi norma itu juga sebenarnya bukan pilihan, tapi diajarkan, dicekoki sejak kecil. Dan akhirnya ketika mereka merasa bahwa gender mereka, norma gender mereka itu bermasalah, dianggap beracun gitu ya. Ya jadinya mereka merasa malu dan bersalah juga gitu. Dan akhirnya jadi lebih sulit. Ada yang orang-orang mungkin lebih mau mengakui gitu ya, oke mungkin gender saya bermasalah, tapi saya harus bisa punya potensi untuk memperbaiki itu sebagai seorang individu. Tapi dari sisi lain ada orang-orang yang mungkin malah jadi lebih defensif ya, dan sulit dilibatkan akhirnya dalam program yang menggunakan istilah-istilah maskulinitas beracun. Padahal program-program yang menggunakan istilah maskulinitas beracun justru kan berusaha untuk menetralisir dan menyeimbangkan ya. Akhirnya malah targetnya tuh malah nggak dapet nih kalau kita pakai istilah maskulinitas beracun ini. Ada kekhawatiran itu juga gitu. Yang jadi masalah kan memang sebenarnya ada di tekanan normanya untuk menjadi maskulin secara tidak sehat yang tidak memberikan laki-laki banyak pilihan untuk eksplorasi perkembangan dirinya sendiri. Jadi apakah kita akan masih menggunakan istilah maskulinitas beracun atau tidak? Untuk ke depan-depannya itu saya serahkan lagi deh kepada masing-masing individu. Tapi ini adalah pandangan yang menurut saya cukup valid juga sih untuk didengarkan sebagai bentuk kritik yang punya implikasi bukan cuma secara filosofis tapi juga secara praktis ya di lapangan gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin yang bentuk si tidak sehatnya gitu ya, yang beracunnya,
Ini kita punya yang bentuk maskulinitas sehatnya loh, gitu. Kalau rekan-rekan di sini ada yang nonton Avatar Aang, ini adalah Paman Airo. Paman Airo yang ngeluarin api itu, dia adalah tokoh kebapaan banget, suka bikin jokes yang garing, tapi dia juga punya wisdom. Wisdom itu didapatkan setelah apa? Setelah dia sekian tahun berusaha untuk memenuhi standar-standar sebagai laki-laki yang memulai peperangan, yang jago strategi, yang berusaha untuk menaklukkan banyak daerah gitu ya, sebagai jenderal gitu ya. Dan dia akhirnya mengalami semacam pertobatan gitu ya, titik balik dalam kehidupannya setelah dia kehilangan putranya. Dia luka batinnya, dia tumbuh dari kehilangannya, dan dia menjadi orang yang sangat sebisa mungkin menghindari kekerasan. Tapi kalau dia pojokkan, dia bisa membela dirinya gitu. Dia bisa tahu prinsip-prinsip kebijaksanaan dan welas asihnya kepada keponakannya yang juga struggling, yang keponakannya itu juga struggling dengan kehidupannya dan relasinya dengan ayahnya gitu. Lalu ini yang berikutnya, yang kedua adalah Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans di ya Marvel Cinematic Universe. Kalau rekan-rekan tahu, ini Captain Amerikanya. Jadi ceritanya dari dia itu seorang pemuda yang cungkring, yang kering, kurus gitu ya, dan dianggap lemah sama pasukannya. Tapi dia mendapatkan satu kesempatan, diberikan serum untuk nambah kekuatannya, jadi sangat berotot, jadi serba cepat, serba bisa battle gitu ya secara fisik. Tapi itu tidak mengubah karakter dia. Dia tetap menjadi orang yang sangat bersahabat, percaya dengan hubungan yang tulus bersama teman-temannya dan nggak semena-mena gitu dengan kekuatannya dia. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada bentuk maskulinitas yang berusaha melindungi. Ada bentuk maskulinitas yang berusaha menjadi sosok yang tangguh. Sosok yang sebenarnya kita nggak akan bilang Paman Airo ataupun si Steve Rogers ini sebagai sosok yang banci kan? Enggak kan? Kita nggak akan bilang itu kepada mereka. Kita nggak akan bilang mereka ini nggak laki gitu. Mereka laki banget gitu. Tapi mereka nggak menyalahgunakan kekuasaannya, mereka nggak menutupi emosinya, mereka nggak berusaha untuk tetap berada dalam titik kekuasaan tertinggi gitu. Enggak. Dan mereka bisa memimpin dengan caranya yang baik gitu, yang menggunakan kehangatan hubungan manusia gitu. Nah, ini yang terjadi yang bisa kita ambil dari contoh-contoh fiksi ini gitu. Mungkin orang-orang berpikir, oh itu kan cuma di fiksi doang gitu. Not necessarily true. Kita bisa mencapai ke titik ini juga dengan adanya ini yang namanya fierce compassion. Jadi dalam beberapa tradisi, misalnya kita tahu mungkin kalau di Indonesia itu ada tokoh-tokoh ya yang kelihatannya kayak preman tapi dia menjaga masyarakat sekitar. Tokoh-tokoh yang tadi kita kan selama ini pakai label jagoan itu agak negatif ya, Bang Jago gitu. Kalau orang bilang gitu kan itu kita lemparkan sebagai sesuatu yang negatif. Tapi kita juga harus lihat loh di konteks cerita rakyat Indonesia pun ada sebenarnya kebijaksanaan tentang sosok-sosok laki-laki yang jadi jagoan yang ngebela sosok area kampungnya gitu ya dari penjajah Belanda misalnya. Ini kalau nggak salah cerita-cerita kayak macam si Jampang, si Pitung ya kalau di Betawi itu. Terus mungkin kita bisa cek lagi di area-area lain, tapi kita bisa lihat itu sebagai role model kita. Dan ada lagi misalnya kalau di tradisi Buddhis, itu adalah tradisi Buddhis yang sudah di China, itu di Shaolin. Mereka itu diajarkan tentang welas asih, cara mengobati, cara segala macam, tapi mereka diajarkan juga untuk martial arts, bela diri. Sesuatu yang sebenarnya mengandung unsur quote-unquote kekerasan kan. Tapi itu tidak digunakan untuk disalahgunakan, tapi digunakan untuk membela yang lemah, untuk menunjukkan bahwa mereka punya welas asih. Dan welas asih itu tidak
sekedar lemah lembut dan memberi, tapi welas asih itu juga bisa bersifat tangguh dan melindungi. Dan ini yang harusnya dimiliki dalam konteks maskulinitas yang sehat. Dia menjaga nilai-nilai kebijaksanaan. Dia menjaga impuls daripada dia menahan emosinya gitu ya. Dia justru mengendalikan hasratnya, hasrat-hasrat seksualitas yang tidak pada tempatnya, hasrat-hasrat terkait dengan ingin berkuasa gitu. Itu yang dia jaga. Itu namanya impulse control. Dan dia memiliki pemikiran yang jernih. Dia memiliki pemikiran yang stabil, kebijaksanaan. Dan ini yang bisa membentuk sosok-sosok yang punya welas asih yang tangguh dalam maskulinitas yang lebih sehat itu. Ada beberapa program yang bisa diikuti dalam konteks di psikologi, ada beberapa jenis terapi juga yang bisa diberikan. Namanya compassion focus therapy, di mana terapi ini akan berfokus kepada bagaimana membawa dia ke titik bisa mengalihkan perhatiannya gitu kan ya, dan membentuk visualisasi sosok-sosok yang memberikan welas asih ke dia, sekaligus dia melatih dirinya menjadi sosok yang berwelas asih gitu ke orang lain. Meditasi, mindfulness itu juga seringkali dipakai, dan kita perlu banget nih di sekolah-sekolah juga. Karena yang namanya norma gender itu dimulai bahkan sebenarnya sebelum dari sekolah, tapi datangnya dari rumah. Cuma kan anak-anak itu disosialisasikan segala sesuatu hal itu lebih banyak di sekolah ya. Pas nanti udah usia cukup dia bisa baca tulis, udah deh tuh di sekolah udah banyak lah diajarkan segala macam hal. Nah, di sekolah pun sebenarnya kita bisa terapkan nih bagaimana membentuk program-program yang tidak sekedar bilang ini laki-laki harus begini, perempuan harus begitu. Kita harus bisa mengajarkan bagaimana konstruksi gender itu bisa kita gunakan untuk perkembangan diri yang menjadi lebih sehat. Dan ini salah satu contoh terapan dengan perspektif gender ya. Nama programnya ini M+, Positive Masculinity Model. Dia memiliki tujuan supaya laki-laki, anak laki-laki, remaja laki-laki itu mencapai 3 macam being. Pertama adalah being connected. Dia punya hubungan yang secara mendalam. Cuma seringkali kan memang terhalangi norma terkait emosi ya. Tadi ingat, laki-laki itu harus bisa kendalikan emosinya, tapi yang dibolehkan itu marah. Cuma itu marah doang yang dibolehkan kan? Oleh karena itu penting untuk mengajarkan anak laki-laki membangun hubungan yang penuh hormat dan sehat ditandai dengan keterbukaan atas emosinya dia. Ketika dia bisa mengenali emosinya dia bisa terbuka mengenai emosinya, dia juga akan bisa mengenali emosi orang lain. Dan di sanalah empati bisa dibangun. Dengan adanya empati, dia akan bisa merasa lebih terhubung dengan sesamanya. Laki-laki yang tidak bisa mengenali emosinya, yang tidak bisa akhirnya berempati, dia itu akan terjebak dalam kesepian. Dia tidak akan merasa terhubung dengan komunitasnya. Dia cuma mikirin dirinya. Yang mana dia ketika mikirin dirinya pun dia juga bakal ngenalin emosinya dia tuh apa gitu sebenarnya. Dia cuma mikirin marah gitu. Itu yang jadi masalah. Being motivated. Jadi termotivasi untuk punya tujuan. Daya tahan. Resiliensi itu daya tahan, daya lenting. Dan terdorong untuk terus bertumbuh dan berkembang mengenai dirinya secara sehat. Di saat bersamaan dia juga bisa berkontribusi positif kepada masyarakat. Dia termotivasi akan hal-hal baik, menumbuh kembangkan hal-hal baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dan being authentic, dia harus nyaman dengan dirinya sendiri. Dia bisa menerima kelemahannya, kekurangannya, berulas asih ketika dia mengalami kegagalan kepada dirinya sendiri. Pun dari sana dia bisa berulas asih ketika melihat orang lain menderita. Hal ini hanya bisa dimulai dengan rasa aman dalam rumah. Seseorang
yang merasa tidak aman dalam rumah tidak akan bisa berulas asih ke dirinya sendiri. Kenapa? Ya kalau boro-boro dia bisa berulas asih ke dirinya sendiri ketika dia merasa tidak aman, itu dia akan sibuk dengan ancaman. Oh, ancaman saya tidak cukup laki-laki. Oh, ancaman saya tidak cukup dihargai oleh orang tua saya. Oh, ancaman bahwa saya tidak cukup dihargai oleh teman-teman saya. Dia akan terlalu sibuk untuk mengurusi ancaman-ancaman itu dan dia lupa untuk mengeluarkan energinya supaya dia bisa berulas asih ke dirinya. Dan ini tekanan-tekanan yang muncul dalam kondisi laki-laki itu. Dan kalau kita mau bicarakan lebih lanjut ke dalam konteks toxic relationship, ya tentunya ketika toxic masculinity ini kita pertahankan dan kita tidak coba reframing menjadi yang lebih sehat, relationship yang dibangun pun akan jadi cenderung penuh dengan kekerasan, tidak penuh dengan empati, tidak penuh dengan welas asih. Dan ini yang mungkin akan bisa kita bicarakan lebih lanjut lagi dalam forum malam ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, thank you buat Pak Benny yang sudah sharing beberapa hal yang penting. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, saatnya kita akan bertanya jawab. Langsung saja boleh raise hand dan diberikan kesempatan langsung bertanya kepada Pak Benny akan memberikan jawaban dan kami mengharuskan ya pertanyaannya jangan panjang-panjang dia, jangan panjang-panjang tapi langsung tepat kepada pertanyaan tersebut. Nah, sebelumnya saya dapat pertanyaan dari peserta, saya akan langsung bacakan kepada Pak Benny. Begini, pertanyaan dari salah satu peserta begini, bagaimana pendapat Pak Benny jika ada orang yang mengatakan bahwa bentuk tubuh tidak sesuai dengan sifat yang seharusnya? Bentuk tubuh tidak sesuai dengan sifat yang seharusnya. Kalau bentuk tubuhnya dengan gender yang ini, tetapi perannya tidak sesuai begitu. Bagaimana kita mengatasi ataupun apa respon kita terhadap permasalahan seperti ini begitu? Saya sebenarnya agak kurang mengerti pertanyaannya. Oke. Apakah ini datang dari orangnya yang bilang bahwa oh saya merasa bahwa bentuk tubuh yang sebelah mana, apakah jenis Yes. kelaminnya tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan, atau bentuk ototnya dia kelihatan maskulin tapi dia merasa dia tidak maskulin, atau dia tidak merasa bahwa ototnya cukup baik gitu. Jadi saya sebenarnya masih agak bingung pertanyaannya seperti apa ya gitu. Oke. Cuma dituliskan di sini tidak. Oke, tidak sesuai aja sih. Nggak ada pertanyaan yang lanjut, cuma dia itu tidak sesuai begitu. Kita juga nggak tahu apa yang dimaksud, tapi kira-kira memang begitulah. Ya, dan itu kita pending dulu, Pak. Kita pending dulu. Sip. Dan yang kedua, apakah positif masculinity? Nah, ini dia. Apakah positif, tadi ada toxic, ini positif. Positif masculinity berlaku kepada perempuan? Karena ada sebagian perempuan yang tumbuh mungkin di masa pubernya dia menjadi tomboy begitu. Jadi apakah ada istilah positif masculinity begitu? Mungkin akan lebih tepatnya kalau kita ngelihatnya gini ya. Positif masculinity di sini lebih ditujukan kepada laki-laki untuk dilakukan oleh laki-laki karena asumsinya datang dari norma masculinity-nya itu ada gitu. Tapi dia bisa diserap dengan cara yang baik untuk perkembangan diri kita sebagai laki-laki gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu muncul kepada perempuan juga, saya rasa asumsinya bukan nggak gitu. Karena dia nggak datang dari asumsi norma maskulinitas itu diserap oleh perempuan gitu, enggak. Tapi datang dari asumsi bahwa norma maskulin diserap oleh laki-laki dan dibentuk dalam bentuk yang lebih sehat. Kalau yang perempuan tomboy itu lebih ke ekspresi gender daripada norma gendernya sih. Jadi itu lebih ke individunya daripada apa yang diajarkan oleh masyarakat dan diamini oleh dia gitu. Jadi beda. Kalau perempuan tomboy ya itu suka-suka dia sih selama tomboynya dia tidak merusak siapapun ya kan, tidak mengganggu apapun ya udah dia tomboy dengan
positif trait-nya sendiri, itu pun juga suatu hal yang baik adanya. Apakah faktor lingkungan, tadi Bapak bilang bahwa paling pertama adalah keluarga ya. Keluarga, kemudian masuk ke lingkungan sekolah. Nah, berapa pentingkah faktor-faktor itu menentukan ketika dia tumbuh besar kelak akan mempengaruhi kehidupan perilakunya kelak. Apalagi apabila ketika dia hidup di lingkungan yang tidak seharusnya begitu. Dia sekolahnya oke, orang tua oke, tapi ketika dia bertumbuh besar, lingkungannya membuat dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau begitu. Dan itu punya, somehow kita melihat banyak anak-anak kalau kita lihat film-film ya, film-film anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang negatif begitu akan muncul. Meskipun dalam keluarga, sekolah dia positif begitu. Jadi berarti lingkungan juga berapa persentase lingkungan membentuk profilnya begitu. Ketika kita bicara mengenai perilaku manusia, kita harus spesifik juga perilaku yang mana. Karena mau dilabeli perilaku yang negatif yang mana nih gitu. Kita juga harus spesifik karena setiap perilaku yang muncul dari manusia itu tuh punya interaksi yang berbeda antara otaknya, secara faktor biologisnya, lingkungannya, sosialnya, budayanya. Itu cara interaksi ketiga faktor itu sangat kompleks sekali dalam kemunculan setiap perilaku yang berbeda. Oke. Jadi memang mau bicara yang sebelah mana dulu nih? Perilaku apa dulu gitu yang pengen kita bahas? Apakah misalnya kalau terkait dengan lingkungan, mungkin kita bisa bilang apakah perilaku seks beresiko itu dipengaruhi dengan faktor lingkungan? Oke, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mana nih? Apakah pornografi? Apakah norma yang mewajarkan bahwa pergaulan seks itu tidak masalah gitu? Atau kita mau bilang faktor lingkungan yang tidak menyediakan pendidikan seksualitas yang komprehensif sehingga mereka akhirnya lari ke pornografi dan datang ke orang-orang yang tidak tahu juga gitu ya tentang seksualitas gitu kan. Yang mana gitu. Nah, ini yang memang harus kita bahas secara seksama per satu-satu gitu, per perilakunya itu. Per bagian-bagian khusus ya. Jadi kita baru tahu yang mana faktor lingkungan ya berperan besar gitu dalam pembentukan perilaku tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung overgeneralize, oh pasti dalam setiap saat perilaku itu disebabkan karena lingkungan yang mempengaruhi. Tidak selalu kok. Oke. Sembari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Kemudian dari Bapak Benny sendiri adalah seorang yang banyak menangani kasus-kasus bunuh diri begitu ya. Nah, tadi juga ada disebutkan bahwa salah satu adalah toxic masculinity ini. Nah, besar ya pengaruh ini kepada dampaknya ketika orang mau suicide begitu. Ya, salah satunya memang dimulai dari kebiasaan tidak mencari bantuan itu ya. Jadinya dipendem-pendem emosinya gitu kan ya. Terus nggak diceritain ke siapapun. Kalaupun diceritakan, orang-orang mungkin mikirnya lemah, cengeng, segala macam gitu. Ya itu yang akhirnya ya berperan sekali dalam pembentukan, oh ya udah saya memang nggak berharga. Oh ya udah, mending saya bunuh diri aja, saya nggak usah mikir-mikir lagi. Dan dalam beberapa kasus karena kita sudah terbiasa laki-laki itu menggunakan metode yang sangat keras dan kasar gitu ya. Metode-metode bunuh diri yang dipilih laki-laki itu jauh lebih mematikan daripada perempuan. Oh. Jadinya ketika kita bicara mengenai tingkat kematian bunuh diri, ya cukup tinggi. Karena metodenya mematikan, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan, enggan mencari bantuan juga, sulit gitu ya. Itu yang terjadi ketika kita bicara mengenai bunuh diri dan mekanismenya dari maskulinitas beracun ini. Oke. Jadi memang sangat punya pengaruh ya. Dan apakah ada kelompok-kelompok khusus dalam kehidupan masyarakat kita yang punya, ya mungkin ada seperti Pak Benny sendiri ada satu kelompok yang menangani, tapi banyak nggak sih untuk menghandle masalah-masalah seperti ini?
Sehingga minimal ada orang bisa diajak cerita, bisa diajak ngobrol, bisa sharing dan respon baik. Sebenarnya di Indonesia sendiri banyak nggak Untuk bunuh dirinya, untuk bunuh dirinya oke. Kalau dengan untuk segala case ya? kalau untuk pendampingan sendiri sebenarnya saya tidak terlalu banyak melakukan pendampingan ya belakangan terutama. Eh, saya lebih banyaknya di area pengembangan diri sih sekarang jadinya untuk menguatkan kapasitas mereka dulu gitu. Kalau sekarang yang di level komunitas sendiri itu ada teman-teman di Bali namanya Lisa Helpline. Kalau mau cari tahu itu mereka bisa teman-teman bisa reach out mereka 24 jam lewat WhatsApp. Mereka bisa dikontak. Itu salah satu inisiatif komunitas yang luar biasa sih menurut saya. Itu perlu diapresiasi dan sangat bisa menjadi tempat untuk cari bantuan tuh kalau ada apa-apa. Nah, sini kebetulan ada beberapa yang orang tua ya. Peran orang tua, baik ayah maupun ibu dalam pembentukan awal ini besar nggak? Ya, orang tua itu bertanggung jawab banget ya untuk membentuk karakter anaknya lah ibaratnya gitu. Dalam hal misalnya dari cara mereka memberikan cinta dan rasa hormat pada anaknya gitu ya. Menunjukkan itu akan menentukan bagaimana anak itu bisa berelasi kepada orang lain ke depannya. Ketika cintanya tidak hadir, mereka bisa jadi sosok yang ketakutan, khawatir saya tidak pernah dicintai, atau ketika mereka sudah capek banget nih berusaha mendapatkan cinta orang tuanya dengan segenap ekspektasi yang harus dipenuhi dulu, kamu harus begini dulu baru saya bisa perhatiin kamu, kamu harus dapat ranking dulu baru saya bisa puji kamu segala macam itu. Saking dia capeknya, ya dia bisa jadi sosok yang ya udah saya mandiri aja secara emosional, saya nggak perlu orang lain. Ngapain orang lain nggak bisa mencintai saya kok? Terus nanti begitu dewasa ya udah, jadinya dia nggak pernah tuh bisa menjalin hubungan dengan terbuka karena quote and quote gitu ya berusaha mandiri sejak dini gitu. Mandirinya tuh bukan mandiri yang sehat ya, jadinya lebih kayak menjauhkan diri gitu, menjauhkan diri dari orang lain, tidak bisa akrab gitu dengan orang lain. Terus Dan mengakibatkan kedepannya dia juga tidak akan bakal akrab dengan siapa saja. Ketika dari kecil dia sudah begitu dengan keluarganya. ya dia akan susah untuk membangun hubungan yang tadi tuh, being connected di aspek maskulinitas yang positif tadi itu. Nah itu yang akhirnya jadi masalah di isu hubungan juga romantis nanti dan akan jadi masalah lagi nanti ketika dia mewariskan itu ke anak-anaknya lagi kan. Ya Iya, udah iya, jadi iya. nggak berkesudahan deh gitu. Dan itu dalam prosesnya bisa diintervensi nggak? Bisa misalnya ini ada person yang begitu kita intervensi dengan hal-hal biasanya bisa nggak sih? Sehingga itu nggak bisa menurun kembali misalnya. Bagaimana cara memperbaikinya begitu? Quote and quote memperbaiki begitu ya. Ya pola kelekatan itu selalu bisa dibikin lebih secure ya kalau kita bilangnya. Dibikin lebih secure supaya dia tahu kapan dia harus membuka diri, kapan dia membutuhkan orang lain, kapan dia punya space buat dirinya sendiri gitu. Dia bisa independen yang secara sehat gitu, mandiri secara sehat untuk memenuhi kebutuhan emosinya sendiri. Nah, itu banyak banget macam jenis terapinya yang bisa mempengaruhi itu gitu. Dan kalau misalnya udah punya pasangan, ya akan baik juga untuk misalnya konsultasi dengan psikologisnya gitu. Satu pertanyaan yang bisa timbul ya. Bagaimana kita ngomong dalam hal pendidikan begitu ya. Dalam konteks pendidikan sebagai seorang guru, baik guru dari mungkin sejak dia dini sampai dia besar, bagaimana peran guru untuk bisa membuat seorang pribadi itu benar-benar ya mungkin di rumah dia ada masalah, mungkin di keluarga dan lain-lain ada problem lah. Bagaimana guru sebagai tempat kedua sekalian di rumah, guru di sekolah, bagaimana kita bisa membuat ini loh rumahmu tanda kutip loh. Kalau kamu di rumah mengalami penolakan dan lain sebagainya, ini sekolah tempat di mana kamu bisa menerima. Karena saya melihat bahwa banyak beberapa case, banyak
guru di sekolah yang ya pokoknya bertugas mengajar selesai, tapi masalah emosional, masalah sesuatu itu kayaknya nggak dibentuk. Bagaimana peran guru sebenarnya? Iya, kita sebenarnya harus memperhatikan banget ya aspek emosional dari pembelajaran juga, karena ketika ruang belajar itu terlampau santai gitu ya atau nyaman, seorang siswa tidak akan belajar secara optimal. Siswa tuh butuh Oh, tantangan juga gitu. Untuk ketika mengerjakan tugas, ketika berusaha berinteraksi dalam kelasnya, mereka butuh tantangan juga. Tapi kalau terlalu berlebihan, ditambah dengan masalah pribadi di serumahnya, ditambah lagi gurunya galak, ditambah lagi aturan sekolahnya banyak nuntut gitu ya. Ya tentu akhirnya dia merasa makin nyaman dan dia makin merasa panik gitu dan makin nggak optimal juga pembelajarannya dia gitu. Dan ini yang harusnya kita mulai pahami sih bahwa aspek emosional dalam pembelajaran itu bukan sekedar masalah kesehatan dia tuh jadi nggak bertingkah dan jadi quote unquote waras gitu ya. Bukan sekedar masalah itu loh, tapi aspek ini pun berpengaruh pada performa pendidikan. Kalau memang kita berusaha untuk menjadi pendidik yang ibaratnya nih eh, hasilan kita adalah pendidikan itu bisa menghasilkan performa yang baik, nilai-nilai yang oke, ya udah aspek emosional ini juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai aspek emosional ini tuh benar-benar gak diperhatikan sama sekali. Semua hal lebih ke fokus tugas kognitifnya. Padahal masa-masa muda itu adalah masa-masa anak-anak dan remaja ini adalah masa-masa paling emas lah ya gitu. Untuk kita tuh mengajarkan mereka bagaimana cara mereka berhadapan dengan dunia, bagaimana mereka berhadapan dengan emosi mereka, membenahi, membekali lebih tepatnya, membekali dengan life skills gitu. Kalau kita bilang, life skill. Oke, ya, di tengah kita ada Pak Herben sebagai seorang pendidik yang cukup berpengalaman ya. Saya minta sharingnya Pak Herben ketika bertemu dengan siswa-siswa ketika dia ya bagaimana begitu. Silakan Pak Herben. Baik, terima kasih buat sharingnya nih dari Pak Beni ya. Mohon maaf tadi terlambat ke saya ada yang lain. Ya, terkait masalah siswa di kelas ya, memang saya ya terkait dengan siswa gitu ya. Jadi kalau siswa bermiliki masalah emosional di sekolah dalam tanda petik mungkin di kelas karena kan tadi konteks guru itu bukan satu. Kalau misalnya di SMP, SMA itu SD kan ya mungkin SD guru atau TK cuma satu gurunya ya. Tetapi kalau di tingkat menengah itu guru itu bisa setiap mata pelajaran beda guru gitu ya. Tetapi ada yang namanya wali kelas. Nah, wali kelas itu betul-betul yang intens kepada masing-masing. Karena orang wali kelas itu memegang misalnya satu kelas itu adalah misalnya 36 siswa atau 30 siswa katakan tergantung sekolahnya. Nah, jadi si wali kelas itu adalah harus memperhatikan emosional siswa. Misalnya bisa dilihat, oh kehadirannya jarang, oh selalu datang terlalu terlambat, atau mungkin terima laporan dari guru bahwa anak ini tidak pernah mengerjakan tugas, anak ini misalnya ya dalam menjawab, dalam bicara bagaimana, nah itu akan reportnya datang ke wali kelas. Ya, di sekolah itu ada yang namanya BK, bimbingan konseling, sehingga wali kelas bisa bekerja sama dengan guru konseling. Itu mereka juga konseling itu dari psikologi ya. Jadi untuk penanganan siswa seperti itu, kalau di sekolah memang ada wadahnya. Pertama guru itu sendiri, ya, kemudian ada wali kelas, dan ketiga BK. Kemudian setiap guru itu juga harus memberikan penilaian emosional siswa, karena yang dinilai oleh guru itu bukan hanya kognitif, tetapi juga namanya dinilai juga karakternya dan afektifnya. Jadi bagaimana karakter dia itu dinilai, jadi sikap dia dinilai. Jadi setiap pembelajaran itu guru ada checklistnya, ada catatan khusus bagaimana penilaian kognitifnya, hasil ulangan, kemudian penilaian skillnya itu dari apa yang dia kerjakan, dan penilaian sikap. Nah, jadi sebenarnya di sekolah itu kalau guru misalnya intens memperhatikan siswa, siswa itu masalahnya bisa ditolong karena ada wali kelas dan ada
ada BK. BK itu adalah khusus yang menangani masalah-masalah, bukan hanya masalah yang troublemaker sebetulnya, tetapi semua masalah yang dihadapi oleh siswa Yep. itu wajib ditangani oleh BK. Begitu Pak Beni, makasih saya tambahin karena konteks sekolah. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang di sini sekolah punya peran cukup penting ya untuk membentuk nilai daripada seorang siswa itu sendiri ya. Dan itu kadang-kala kalau misalnya sekolah itu tidak perhatian ke dalam aspek ini, wah setelah siswa itu keluar bisa jadi seorang yang bermasalah begitu ya. Nah ini Iya, ada iya. yang mau nanya, Ibu Ibu Basaria Lumban Gaul. Ibu Basaria mau bertanya, sorry Ibu ya. Nah ini dia. Bagaimana dengan pria yang lebih banyak feminim daripada maskulinnya? Apakah itu tidak baik? Ya, selama dia femininnya tidak mengganggu orang lain, saya rasa emang nggak ada yang nggak baik ya. Toh norma yang tadi kita tekankan pembicaraan mengenai maskulinitas beracun kan adalah bagaimana norma itu diadopsi secara berlebihan gitu sebenarnya. Jadi bukan ekspresi gendernya. Beda lagi ya. Kayak cewek tomboy tadi itu pembahasan ekspresi gendernya. Itu masalah yang Ekspresi gender. individu. Individu itu dipengaruhi dengan secara biologisnya, mungkin hormonnya berbeda, hormon-hormon tertentunya lebih tinggi gitu ya, sehingga dia mengekspresikan gendernya lebih ke tomboy atau ke femininnya gitu. Atau mungkin dia ada faktor-faktor lain gitu, kita nggak tahu. Dan kita seringkali masalahnya adalah gini, kita seringkali langsung menilai baik atau buruknya. Kita tidak melihat dulu bahwa apakah beda itu bermasalah. Kalau bermasalah, buat siapa bermasalahnya? Buat dirinya kah atau buat orang lain? Kalau benar buat orang lain itu bermasalah, apakah benar-benar yang disebut bermasalah itu mengganggu atau cuma label bermasalah dari orang lain tersebut? Dia merasa jijik misalnya. Atau dia merasa, ih geli. Ya karena nggak terbiasa aja dia sama ngeliat yang berbeda itu gitu. Wajar kan orang ada beberapa yang kayak gitu juga memang yang tiba-tiba aja gitu ngerasa nggak nyaman gitu sama orang yang beda banget nih. Laki-laki kan harusnya nggak begini gitu, nggak feminin gitu. Yaitu kalau dia bermasalahnya menurut orang lain yang seperti itu ya berarti masalahnya di orang lain itu bukan bukan di dianya kan. Kalau bermasalah buat dirinya dia gitu. Tanyakan, kenapa kamu bermasalah? Oh misalnya saya jadi sering dibully sama orang lain karena seperti ini. Saya sebenarnya juga nggak mau jadi feminin. Oke, berarti masalahnya orang lain lagi kan, bukan dianya gitu. Orang lain yang ngebully dia, makanya dia nggak nyaman sama ekspresi gendernya sendiri. Itu yang benar-benar harus kita coba lebih pertanyakan ke orangnya langsung gitu. Menurut kamu itu bermasalah nggak? Bagi diri kamu atau bagi orang lain? Dan bagaimana kita bisa menanyakan lebih apa ya, secara lebih reflektif, empatik gitu ya kepada orang-orang yang mungkin terlihat berbeda ini. Ya tujuannya apa? Bukan supaya kita kalau orang bilang kepo gitu ya, pengen tahu aja gitu. Bukan sekedar itu, tapi untuk memahami bagaimana mereka ini memaknai keberadaan mereka. Dan itu penting, itu suatu pertanyaan yang penting terutama kalau dia masih remaja gitu ya, yang masih mempertanyakan saya ini berada di posisinya di mana sih sebenarnya di dunia ini gitu. Dan itu akan menjadi proses yang dalam ketika hubungannya itu terbangun dengan baik gitu ya, ya itu akan menjadi proses yang membantu refleksi mereka akan diri mereka juga. Dan itu akan sangat membantu sekali gitu. Alih-alih kita langsung datang dengan label kalau dia begini baik atau buruk gitu. No, lepasin itu. Lepasin itu dulu. Datang dengan pertanyaan yang ingin tahu dan karena ingin terhubung dan memaknai keberadaan dia. Bukan sekedar ingin tahu yang gitu, yang risih gitu.
Kurang lebih Saya itu ambil sih yang satu, bisa saya sarankan. saya ambil satu hal yang penting bahwa cari tahu dulu masalahnya. Jangan ya tidak boleh tidak, tapi cari tahu dulu what happened di belakangnya. Itu yang menjadi permasalahan ketika kita hanya menilai dari luar itu boleh apa tidak, tapi kita nggak tahu what happened. Siapa yang masalah, apa masalahnya dan bagaimana. Itu satu hal yang cukup bagus, cukup penting untuk kita melihat sesuatu lebih dalam ya, nggak hanya di sampulnya aja, tapi lihat dari dalam juga. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dipertanyakan dulu ya, tapi nggak pasti saya tanya lagi. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Basaria. Pertanyaan begini, apakah orang tua perlu membuat pembedaan warna untuk cowok dan cewek itu? Cowok biru, cewek pink, mobil main anak cowok, boneka anak cewek begitu. Apakah perlu ada pembedaan dari orang tua begitu? Pembedaan warna-warna dan mainan itu bahkan baru dimulai di tahun 80-an. Oh, Iya. Sebelumnya itu nggak ada perbedaan mainan. Anak-anak perempuan bisa main kayak truk-trukan segala macam itu bisa. Jadi perbedaan hal-hal seperti itu justru dibentuk karena perusahaan mainan ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak, sehingga mereka jual lah secara terpisah dan dapat duit lebih banyak kan, gitu ya. oh, Nah, akhirnya itu yang memperkuat stereotip dan norma gender yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Kalau mau dipikir-pikir ya, sebenarnya bahkan di sekitar tahun 60-an warna pink itu justru menunjukkan laki-laki sejati. Kalau kita mau lihat dari perubahan norma, jadi kita bisa lihat itu kok. Jadi dan tidak ada efek psikologisnya kok. Tidak ada efek psikologisnya kok bahwa dia akan jadi lebih feminin atau dia jadi lebih maskulin. Kalau dia udah dasarnya begitu, dia akan muncul. Kalau dia dasarnya bukan seperti itu, nggak muncul gitu. Nggak muncul, nggak bakalan ke sana gitu. Jadi tenang aja, itu nggak berpengaruh kemana-mana selain ketampilannya doang gitu. Dan ya lagi-lagi nanti apakah orang-orang sekitar dia merespon seperti apa tuh ke tampilan yang kok laki-laki pakai pink, perempuannya pakai biru gitu. Kalau boleh disimpulkan berarti permasalahan yang timbul sekarang adalah respon orang dari luar melihat kita begitu ya. Bukan kitanya, respon orang, respon yang di luar melihat kita. Ketika kita begini, ketika kita begitu, responnya. Dan yang dipermasalahkan orang lain adalah ketika respon itu timbul begitu. Dan ini saya rasa ini yang menjadi masalah. Saya pribadi melihat bahwa mungkin di luar negeri enggak, mungkin di barat enggak. Saya melihat di Indonesia kebanyakan, di Asia kebanyakan melihat kita terlalu banyak meresponi sesuatu yang direspon orang begitu. Kita mengikuti apa yang direspon orang, sehingga kita menjadi pengikut respon, bukan menjadi orang yang mencari sesuatu yang ada di dalam diri orang itu begitu. Itu yang saya melihat pribadi ya. Kecenderungan kita mengikut respon gitu loh. Just follow, enggak mau untuk riset, oh ternyata ini, ternyata itu begitu. Dan ini sangat membuat khususnya kita orang Asia ini menjadi salah memandang segala sesuatu. Ketika pink hanya untuk cewek, blue hanya untuk laki-laki begitu kan, jadi kan itu kan dipandang orang. Nah itu menjadi respon. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan boleh? Ya, saya kebetulan mau coba chatting tadi nggak bisa, jadi saya mau langsung aja. Ya, boleh. Nah, saya setuju tentang mengenai toxic masculinity ini. Saya sangat diberkati sekali. Dan tadi kan Pak Beni itu punya satu pekerjaan yang membuat menghalangi orang banyak bunuh diri. Itu kan termasuk seharusnya itu tadi kan apakah sekolah itu penting. Tadi Pak Herben sudah jelaskan. Kemudian apakah orang tua itu berperan sekali di dalam mendidik, itu udah jelas ya tadi Pak Beni bilang. Terus kalau ada pria yang feminim itu mengganggu nggak gitu ya. Nah, saya dulu tomboy gitu ya. Saya dulu tomboy kan. Nah, masalah warna pink, biru gitu ya. Itu kan sekarang memang betul itu muncul tahun 80-an. Kebetulan saya mengikuti karena saya seorang konselor juga gitu dan di dalam gereja, dan di gereja kami juga ada 10 jam sampai 12 jam yang
bisa mengkonsel orang-orang bermasalah seperti ini. Dan saya dari tadi waktu mendengarkan pengajaran-pengajaran ini, saya sangat diberkati. Saya kembali melihat bahwa toxic masculinity ini kan artinya kan tentang jati diri kita yang rusak kan begitu ya. Kalau dia laki-laki kan jati dirinya rusak kan begitu. Nah, itu awalnya pasti dimulai dari rumah. Itu jelas gitu. Dari rumah. Dan sedari tadi waktu saya ikut ya, saya pikir seperti Pak Ben ini harus lebih banyak lagi orang. Karena sekarang ini tingkat depresi kan begitu banyak. Ya, banyak sekali jati diri orang mulai rusak. Itu dimulai jelas itu dari rumah. Kemudian tadi adanya perbedaan gender di dalam sekolah, warna yang harus itu untuk cowok. Nah, waktu zaman saya kecil itu main patok lele itu laki dan perempuan itu sama, ya main patok lele itu bersama-sama, engklek itu juga sama-sama. Nggak tahu ini kalau Pak Haryono mungkin udah nggak ikut main di situ. Terus main kuda tunggang gitu yang lompat itu laki perempuan sama, manjat pohon laki perempuan sama, main di sungai itu laki perempuan sama. Tapi pertanyaan saya Pak, mengapa ini tadi kan saya catat semua ya, saya catat, saya ikutin bahwa maskulinitas yang ideal dalam berbagai budaya ini tadi kan dikatakan itu lebih suka penampilannya gitu kan, bagaimana gitu. Nah, saya sih nanti pertanyaan saya gini, saya sih suka dengan pria yang walaupun kelihatannya feminim, tapi ternyata dia baik, bertanggung jawab, is okay gitu ya, nggak ada masalah. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah seorang pria yang sedikit feminin itu menurut beberapa psikolog berkata itu ada gangguan jiwa, itu benar nggak sih? Oke. Femininnya seperti apa nih Bu, kalau boleh tahu? Mungkin cara jalan dan cara bicara. Gitu. Okay. Tapi dalam pekerjaan mereka tanggung jawabnya bagus. Nah, kan kadangkala ada orang yang cara jalannya seperti wanita, tapi saya nggak mau katakan atau menjustis mereka dengan penyimpangan-penyimpangan seksual seperti itu. Saya tidak bicara itu. Tapi apakah benar, pertanyaan saya, bahkan beberapa psikolog berkata ya, dan beberapa buku yang saya baca mengatakan bahwa pria yang sedikit feminin itu ada gangguan jiwa. Itu benar nggak sih? Karena saya melihat dari sisi kalau mereka ketemu gitu, saya nggak tahu jiwa yang mana yang terganggu kalau memang terganggu. Kalaupun tidak, mengapa mereka seperti itu gitu? Itu Pak. Iya, iya. Itu pertanyaan yang sangat reflektif sekali, Ibu. Itu pertanyaan yang sangat mempertanyakan pendapat orang, pendapat ahli bahkan gitu kan. Itu bagus banget Ibu pertanyaannya. Jadi betul banget bahwa itu tuh bukan kriteria gangguan jiwa. Ciri gangguan jiwa itu harus ada beberapa hal. Pertama, dia harus punya pola rangkaian perilaku. Jadi nggak cuma satu perilaku atau dua perilaku, tapi ada rangkaian perilaku yang menjadi pola, muncul dalam durasi tertentu, konteks tertentu, dan dia itu membawakan disfungsi, ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi sosial, fungsi pekerjaan, fungsi pendidikan, fungsi untuk berkembang lebih maju. Sekarang kita lihat dari disfungsi. Ada nggak faktor disfungsi dalam laki-laki yang feminin? Nggak ada. Apakah dia membawakan kecacatan? Stres? Enggak juga. Apakah itu mengganggu orang lain? Secara membahayakan orang lain gitu. Misalnya kalau hanya karena ada satu laki-laki ngondek, langsung orang lainnya tuh jantungan gitu, pingsan di tempat gitu gara-gara ngeliat itu. Enggak kan gitu. Jadi kalau dibilang mengganggu, membuat risih beberapa orang yang berpandangan sempit, iya gitu. Tapi kan tidak membahayakan secara objektif, bahwa dia tidak mengganggu kesehatan orang lain, tidak mengganggu keselamatan orang lain gitu kan. Jadi ya itu nggak bisa dibilang sebagai gangguan jiwa gitu. Dan memang saya sangat menyayangkan sih kalau rekan-rekan, ada beberapa rekan-rekan yang mungkin
bicara seperti ini tapi tidak menggunakan referensi yang mungkin udah terkini gitu ya terkait dengan fenomena ini, terus juga tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah gitu misalnya, berdasarkan asumsi-asumsi pribadinya aja. Jadi saya sangat menyayangkan itu juga sih. Dan tapi ya lagi-lagi kalau dipikir-pikir mereka pun juga datang dari masyarakat yang bermasalah kan, ketika melihat laki-laki Ya, ya. feminin gitu kan. Jadi ya udah, mungkin mereka masih punya bawaan masyarakat itu gitu di kepala mereka. Jadi mereka mengutarakan opini-opini seperti itu. Makanya itu bagus sekali Ibu udah punya kapasitas untuk reflektif melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak bermasalah kok, kenapa dibilang gangguan jiwa gitu kan. Itu reflektif banget 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 itu Bu. Thank you Bu. Yang kedua Pak Beni, Yes. saya tertarik ya, Bapak itu pekerjaannya itu mulia, mencegah orang bunuh diri. Boleh nggak berbagi bagaimana caranya? Kalau saya kan di gereja, cara mengkonseling itu ya pastinya ya biasa doa dulu ya kan, didoain ada orang mau bunuh diri kenapa. Saya pernah memang menyelamatkan ada 2 atau 3 orang yang mau bunuh diri gitu. Tetapi secara spesifik Pak, tolong dibagikan apa yang Bapak lakukan ketika Bapak melihat orang depresi, kemudian kan biasanya orang mau bunuh diri itu tadi kan udah jelas ada beberapa hal yang membuat dia tidak nyaman gitu ya. Mungkin kurang dipercaya, itu salah satunya ya kan, insecure gitu kan, nggak nyaman sehingga dia dituntut terlalu banyak model seperti itu tadi. Kalau melihat orang yang feminin terus kita menjustis mereka sehingga mereka nggak nyaman, terus mereka itu nggak punya tempat untuk mencurahkan isi hati seperti curhat istilah zaman now. Kira-kira apa yang Pak Beni lakukan sehingga ada banyak orang tertolong dari kasus-kasus bunuh diri ini, karena ini penting sekali, karena saya pikir gereja-gereja pun harus punya apa ya, punya satu apa ya Pak istilahnya yang pinter-pinter ini untuk supaya kasus bunuh diri ini, karena gini, orang bunuh diri ini kan nggak harus lompat atau dari ketinggian tertentu dan mati, termasuk narkoba itu kan sebenarnya adalah cara dia untuk membunuh diri dia perlahan-lahan, pelarian dia gitu. Nah, Pak Beni yang baik hati, apa Pak cara-caranya? Mungkin ada beberapa cara yang bisa dibagikan buat kita malam ini. Iya Bu, thank you banget untuk concernnya ke pencegahan bunuh diri juga. Itu satu hal yang penting sekali ya. Saya rasa untuk dimiliki oleh pendeta-pendeta dan pemuka agama lainnya juga Ya, gitu. betul. Dan terkait dengan pencegahan bunuh diri, kalau itu kita bicara mengenai satu hal yang sangat kompleks dan kita bisa lakukan yang pertama secara individual antar orang atau juga secara komunitas. Kerjaan saya lebih banyak sebenarnya di area komunitasnya sih Bu. Termasuk dalam ketika bicara komunitas ya berarti komunitas agama kita punya sistem nggak untuk referral, punya sistem untuk saling membantu di saat kesulitan, terus sistem untuk mendeteksi orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri gitu. Hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan dalam sistemnya, kebijakan dan SOP lah gitu. Itu dalam organisasi harus ada seperti itu. Kalau secara tadi balik lagi ke yang personal, yang individual, ketika orang datang dengan masalahnya ya saya akan coba untuk tidak mengasumsikan apapun lah gitu. Dan kalau dia memang misalnya menunjukkan beberapa tanda peringatan bunuh diri, misalnya dia bilang dirinya nggak berguna, terus diiringi dengan melihat masa depan itu kok kayaknya suram, terperangkap gitu. Terus dia cuma merasakan rasa sakit aja di hidup di masa kini gitu ya, hampa. Saya akan coba tanya pelan-pelan, oke, dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang bilang kamu hidupnya hampa, terus kamu juga tadi cerita masalah kamu segitu banyaknya, biasanya mereka memiliki kecenderungan pemikiran bunuh diri. Apakah kamu punya pemikiran seperti itu gitu? Jadi bisa kita tanyakan langsung, tidak perlu khawatir bahwa itu kasih sugesti ke dia pengen mati gitu, enggak. Kalau memang dia nggak punya, dia nggak akan kepikiran. Kalau dia punya, itu justru jadi kesempatan untuk melegakan hatinya dia. Karena apa? Karena orang yang punya pemikiran bunuh diri itu selalu tahu bahwa dia akan dicap berdosa orang-orang sekitarnya. Dia akan dicap dihakimi, bukan didengarkan.
Dan itu yang selalu jadi masalah, membuat mereka enggan mencari bantuan. Ketika mereka datang dan bilang, iya, saya punya pemikiran bunuh diri, maka tugas kita adalah menghadiri penderitaannya dia, mendampingi dia melampaui masa-masa kegelapannya dia, bukan datang dengan nasihat, bukan datang dengan berdebati, kamu jangan egois, jangan mikirin dong orang lain gitu. Yes. Bukan pula kita berespon dengan kaget, tunggu dulu gitu. Nggak kayak gitu responsnya. Jadi memang kita harus sangat hati-hati ketika tahu, oh iya dia memang pengen bunuh diri. Kita bisa tanyakan juga, oke, kamu tadi bilang kamu punya pemikiran bunuh diri, kamu ada sampai kepikiran punya rencana nggak? Karena kalau dia punya rencana, itu berarti semakin beresiko. Dan kita harus tahu dia rencananya menggunakan apa, di mana, jelas nggak rencananya. Kalau semakin jelas, itu semakin beresiko. Tapi kalau misalnya dia cuma punya, oke, saya sempat kepikiran pengen mati, tapi nggak ada rencana detail sih, itu mungkin kita masih bisa temenin aja dulu gitu. Dicek aja beberapa kali gitu. Tapi kalau dia sampai bilang udah ada rencana detail segala macam, itu kita harus segera bikin yang namanya pengamanan, langkah pengamanan. Jadi rencana pengamanan ini adalah kalau dia punya, kita tanyakan, kalau kamu lagi punya pemikiran bunuh diri, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlampau tenggelam dalam pemikiran itu, supaya kamu bisa mengalihkan pikiranmu dari hal apa pengen bunuh diri itu. Hal apa yang bisa kamu lakukan? Masakkah, atau menghubungi teman kamu atau siapa gitu, atau menggambar, cara-cara yang mengurangi stresnya dia, mengurangi ketidaknyamanannya dia. Lalu kita coba tanyakan juga siapa saja selain saya yang bisa kamu kontak untuk ngomongin bunuh diri. Atau kamu nggak usah ngomong tentang bunuh diri, ya, tapi kamu bisa ngomong apapun sama orang itu selama dia bikin kamu nyaman. Yang penting kamu ngomong sama orang kalau pemikiran bunuh diri kamu tidak berhenti setelah kamu melakukan daftar kegiatan yang tadi bikin kamu nyaman. Jadinya dia mandiri dulu, berusaha mengatasi rasa tidak nyamannya dan pemikiran bunuh dirinya, tapi kalau dia tidak berhasil, dia harus kontak orang. Dan kontak dengan orang itu penting ketika dalam kondisi bunuh diri supaya dia tidak merasa kesepian. Dan koneksi itu antar manusia itu penting banget. Jadi di titik-titik krisis pun kita sangat menyarankan dia tetap terkoneksi. Lalu berikutnya adalah follow up bagaimana dia perlu ke psikiater atau ke psikolog. Karena kita tidak dilengkapi dengan langkah-langkah terapeutik yang dibutuhkan untuk mengelola pemikiran bunuh diri itu dan mengelola masalah-masalah yang menyebabkan itu. Serahkan ke psikolog sama psikiater. Nanti kita follow up lagi, kita tanya lagi, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan gitu untuk kedepannya. Psikolognya cocok nggak? Psikiaternya cocok nggak? Kalau nggak cocok, yuk aku coba arahkan kemana gitu, kemana yang lagi yang aku kenal gitu misalnya. Itu yang bisa kita follow up dan ada rencana keamanan itu. Nah itu penting dalam melakukan pendampingan sebaya sebagai awam gitu ya, bukan tenaga profesional psikolog psikiater kepada teman-teman dan kerabat-kerabat kita ketika ada pemikiran bunuh diri itu. Oke. Oh, komplit ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, waktu kita tinggal sedikit lagi. Saya ingin langsung bertanya terakhir dari kolom chat terakhir untuk Bapak Benny. Nah, pertanyaan begini, Pak. Apakah toxic masculinity dapat menghilangkan koneksi ayah dan anak laki-laki? Apakah toxic masculinity dapat menghilangkan koneksi ayah dan anak laki-laki? Jika ya, bagaimana jika sudah terjadi begitu? Mungkin bukan menghilangkan kali ya, tapi mengganggu. Mengganggu. Mengganggu karena ya misalnya kalau si ayahnya yang punya toxic masculinity, berarti dia kan mengajar anaknya dengan kekerasan, atau mungkin ditinggalkan anaknya buat ngurusin kerjaannya, atau misalnya dia mengajarkan anaknya kamu nggak boleh ngerasain emosi selain marah gitu. Akhirnya ya hubungannya nggak sehat juga dengan ayahnya itu. Dan anaknya yang mana anaknya itu kan sejak kecil cuma taunya menjadi laki-laki itu seperti ayahnya,
meskipun dia tidak nyaman dengan ayahnya gitu ya, akhirnya menurunkan itu lagi gitu. Karena dia tidak melihat ada pilihan yang lebih lebar gitu. Kalau dia bisa melihat ada pilihan yang lebih lebar, dia akan bilang bahwa saya nggak mau jadi ayah saya. Saya akan menjadi ayah yang lebih baik buat anak saya. Nah, itulah gunanya kenapa kita perlu forum-forum seperti ini. Kita melakukan edukasi ke masyarakat bahwa kamu punya pilihan jadi maskulin yang lebih sehat loh gitu. Bukan yang jadi masculinity yang beracun ini gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ada satu ambil contoh terakhir yang sederhana. Ketika seorang ayah yang keras dalam hal segala sesuatu, sampai kepada anaknya juga hidup dalam kekerasan. Keras bukan hanya dalam segi tindakan fisik, dalam verbal juga, melarang sana, melarang sini, bahkan sampai anaknya sudah dewasa juga ada timbul sakit hati yang mendalam, sehingga ada gangguan begitu ya. Jadi yang seperti bukan menghilangkan, tapi ada gangguan. Lantas anaknya akan tumbuh seakan-akan menjadi anak yang sudah menikah lagi, dia sudah punya istri, jadi dia jadi seakan-akan fatherless begitu, seakan-akan nggak punya ayah. Dan sampai ayah meninggal pun, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, keluarganya nggak ada pun dia tetap begitu. Nah, jadi bagaimana cara orang-orang di sekitar, bagaimana dia menyadari bahwa dia bermasalah gitu loh. I have some problem with my father and now I have a problem too. So, Yeah, that's a very good question. Seringkali manusia itu sulit disadarkan sama orang sekitar ya. Dan memang harus datang dari ke pengalamannya sendiri gitu. Kalau dia memang bisa belajar dari pengalamannya, dia baru bisa dapat keinginan itu gitu, bahwa kesadaran itu gitu, bahwa saya nggak merasa bahwa saya punya ayah yang baik gitu. Tapi kalau enggak, ya udah susah juga ya orang-orang di sekitarnya untuk membuat dia bisa lebih sehat gitu, saja dalam konteks maskulinitasnya. Dan ya itu perjalanan banyak orang, banyak faktor gitu ya yang membentuk itu. Dan seringkali ya kalau kita bilang ya, sebagai komunitas kita mungkin bisa memberikan edukasi, tapi pada akhirnya pilihan untuk kesadaran itu muncul, itu datang di tangannya sendiri. Oke. Tidak ada yang bisa memulihkan kita selain diri kita sendiri kok. Yang akhirnya menjalani jalan pemulihan itu kan diri kita. Tapi jalan pemulihan itu didorong, dibentuk oleh orang lain, iya. Didukung oleh orang lain, iya. Tapi yang jalani itu kan harus kita. Bukan orang lain, bukan orang yang kita cintai, bukan pasangan kita yang harus menjalani itu buat kita. Enggak. Kita sendiri. Dan ini bukan proses yang nyaman. Bukan proses yang nyaman juga untuk disadari gitu ya, bahkan. Untuk mengakui bahwa kita punya masalah itu bukan suatu proses yang nyaman kan. Jadi ya seringkali kita shut down gitu. Kita defensif jadinya. Karena itu bukan proses yang nyaman dari awal. Dan itu wajar Kita akan defensif ketika kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Ya. Saya nggak masalah tuh, baik-baik aja saya, kenapa saya harus berubah begitu? Padahal sebenarnya orang lain tahu bahwa you have some problem with your father, dan kemudian you have some problem with your son too. Itu jadi masalah juga kan, ketika dia deny diri dia dan dia nggak mau berubah. Itu sebelum menjalani proses dia sendiri sudah deny begitu kan? Iya, repot banget. Yang kita bisa lakukan kan bisa hanya memperlihatkan ini jalanmu gitu. Ini jalannya. Oke. Dia yang jalani, mau nggak mau. Berarti tunjukkan jalannya, dia memilih dan dia akan jalani itu. Wow. Pemaparan hari ini sangat luar biasa, sangat bagus ya, melihat satu fenomena yang real dalam kehidupan masyarakat, dan tidak terasa sudah sampai di penghujung, sudah 20.53 begitu. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Benny. Thank you Pak Benny yang sudah berkenan hadir mengisi. Terima kasih untuk semua apa yang dikerjakan di sana dengan segala pelayanan, segala apapun itu, saya yakin dan percaya banyak yang akan mendukung Pak Benny. Dan kami juga minta banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, baik dari pendidik, kemudian Bapak Ibu dari dalam
Medan, luar pulau juga terima kasih Bapak Ibu, Ibu Pendeta Juliana, Pak Herben, yang beberapa yang saya tidak bisa sebutkan namanya terlalu banyak di sini. Ya, yang baru juga Pak Denis dari Surabaya yang baru pertama kali ikut. Thank you Pak Ombri Sembiri juga seorang pendidik. Thank you Pak sudah hadir. Baik, sebagai penutup saya minta kesediaan Pak Herben untuk boleh menutup dalam doa. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur pada malam hari ini kalau kami sudah menerima sharing dari Pak Beni. Biarlah kami lebih membuka mata bagaimana di dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang guru, sebagai pelayan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami mencitrakan hidup Bapak, mencitrakan the image of God. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, betul-betul kami diberkati oleh sharing dari Pak Beni. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Pakai juga teman-teman yang sudah hadir hari ini Tuhan untuk mengikuti sharing dari Pak Beni. Tuhan berkati kami semua, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.